Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam Daily Devotion pada hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Sakatak-atakan atukur al-ayan sikit akatakar al-ayan atukur al-ayan atukur al-ayan atakan. Ya ralaya sakatak-atakan atukur al-ayan sakatak-atakan. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami pada hari ini. Engkau yang mengasihi setiap hidup kami Tuhan. Dan kami menyadari kami butuh akan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran itu yang menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan mampukan setiap kami ya Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami hamba-Mu pada saat ini. Biarlah melalui tutur kata kami Tuhan, boleh mengkuatkan setiap jemaat-Mu. Mereka boleh merasakan pertolongan dan jawaban daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan pengurapan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami hamba-Mu dan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 33 ayat 18. Saya akan bacakan. Mazmur pasal 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kata dari sesungguhnya di sini itu berarti kita harus benar-benar memperhatikan apa kata Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat 18 ini dari Mazmur pasal 33 di situ, bahwa sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, yang dimaksud takut akan Tuhan di sini bukan berarti Tuhan itu wajahnya menyeramkan. Bukan berarti Tuhan itu menakutkan, itu tidak saudaraku. Tetapi yang dimaksud di sini, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bisa memahami kehidupannya, apalagi pada saat ini. Saya katakan banyak kesukaran, banyak kesulitan. Terlebih keadaan yang ada ini tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi bisa memahami akan hal itu. Tapi perlu kita perhatikan. Walaupun bisa memahami hal seperti itu, tetapi dia tetap bisa paham bahwa Tuhan itu yang lebih besar daripada permasalahan dalam hidup pada saat ini. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang hidup di dalam rencananya Tuhan, dalam kebenarannya, dalam kehendaknya. Orang yang takut akan Tuhan itu bukan orang yang hidupnya cenderung berbuat dosa. Tidak. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menjaga sikap hidupnya yang berdasarkan kebenaran
yang Tuhan ajarkan. Selanjutnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam ayat 18 itu tadi dikatakan, selain mata Tuhan itu tertarik kepada orang yang hidupnya takut kepada Tuhan, Tuhan juga tertarik kepada orang yang hidupnya berharap kepada kasih setianya Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan artinya apa saudaraku? Orang yang hidupnya berharap kepada kasih setianya Tuhan. Saya katakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya dalam berharap kepada kasih setianya Tuhan adalah orang yang memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Orang yang tidak mudah tergoncangkan. Orang yang tetap berdiri kokoh dalam berharap kepada Tuhan. Tidak bisa digoncang oleh badai. Ya. Dan tidak bisa saudaraku terpengaruh dengan keadaan. Dengan situasi yang diperhadapkan. Kekasih Tuhan, itulah orang yang berharap akan kasih setianya Tuhan. Mereka tidak mau kehilangan pengharapannya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun kekasih Tuhan, permasalahan silih berganti terjadi dalam hidupnya, kesulitan terjadi dalam hidupnya, badai sebesar apapun itu datang dalam pengiringannya dia kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dia tetap berdiri kokoh. Dia tahu Tuhan yang dia sembah. Dia mengerti Tuhan yang dia miliki adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya. Tuhan yang selalu ada di dalam hidupnya. Tuhan yang sanggup meluputkan dari segala kesulitan. Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala kesukaran. Kekasih di dalam Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan teguh seperti ini. Dan orang yang takut akan Tuhan hidupnya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Maka daripada itu saudaraku, bukan hanya mata Tuhan tertuju kepada orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan tertarik dan sangat mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dan Tuhan melindungi dan menyertai dalam jalan hidupnya. Di dalam ayat 19-nya saudaraku yang dalam Tuhan. Orang yang seperti inilah orang yang bisa melepaskan dari maut. Ayat 19 saya akan bacakan. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Orang yang seperti itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayat 19-nya dikatakan. Bisa melepaskan jiwa dari maut dan bisa melepaskan dari masa kesukaran. Kekasih di dalam Tuhan, Tuhan butuh orang yang hidupnya berpengharapan teguh kepada Tuhan. Tidak mencari saudaraku pengharapan kepada manusia. Tidak mencari kekuatan manusia yang di bumi ini. Tetapi dalam keadaan apapun, dia tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, sikap apa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan? Amsal, pasal yang ke-11 ayat 8a, saya akan bacakan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kekasih di dalam Tuhan, dalam Amsal pasal 11 ayat 8a di sini dikatakan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Saudara, apa yang dimaksud orang benar? Apakah orang Kristen? Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan orang benar diselamatkan oleh Tuhan dari segala kesukaran.
orang benar. Ya, ingat, orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan dari segala kesukaran. Orang baik itu belum tentu benar. Tapi orang yang benar itu pasti baik. Orang yang benar itu adalah orang yang hidupnya selalu mengibadahkan diri kepada Tuhan. Orang yang benar itu hidupnya selalu berusaha untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang benar itu orang yang melakukan firman-Nya, melakukan kebenarannya. Orang yang benar itu firman Tuhan katakan, jikalau kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Ya. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang hidupnya di dalam Tuhan, Yesus, dan Tuhan ada di dalam dirinya. Itulah orang yang benar. Saya percaya orang yang benar itu akan memiliki karakternya Kristus. Orang yang benar itu adalah orang yang mau diingatkan dan ditegur dari segala kelalaiannya. Kekasih di dalam Tuhan. Saya katakan sekali lagi, orang yang benar itu adalah orang yang hidupnya taat dan setia kepada Tuhan yang dia percayai. Orang yang benar itu bisa meluputkan segala kesukaran. Maka kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sungguh sangat memperhatikan bagi orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Tuhan sungguh sangat meluputkan dari segala kesukaran bagi orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya saudara dan saya, di dalam perjalanan hidupmu, di dalam perjalanan hidupku, kita sama-sama berusaha untuk hidup benar di mata Tuhan. Karena kita tahu bahwa semuanya itu akan diluputkan oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal 12 di situ dikatakan, tetapi orang benar itu dapat keluar dari kesukaran. Kekasih Tuhan, saya percaya kita semua pernah mengalami ditolong oleh Tuhan keluar dari kesukaran. Saya bersaksi, ketika saya dalam kesukaran, saya mengambil sikap untuk berdiam diri, berduduk bersama dengan Tuhan, untuk berubah apa yang Tuhan kerjakan. Pertolongan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu nyata. Bahkan kekasih Tuhan, saya mengalami suatu kepuasan dalam hidup saya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kesukaran apapun, sebesar apapun masalah dan kesukaran yang kita hadapi, Tuhan sanggup membawa kita keluar. Ya. Tuhan sanggup membawa kita dalam kebebasan. Tuhan sanggup membawa kita keluar daripada segala kesulitan dan kesukaran. Pegang janji Tuhan, saudaraku, bahwa Tuhan tidak selamanya membiarkan anak-anaknya yang hidup benar, yang hidup taat
dan setia kepada Tuhan dalam kesukaran. Contohnya saudaraku, Daud. Dalam 1 Samuel pasal 17 di situ dikatakan, ketika Daud melihat bangsa Israel saat menghadapi Goliat, seluruh tentara perang di bangsa Israel tidak bisa menghadapinya karena Goliat itu terkenal orang yang kuat di tanah Filistin. Goliat itu adalah raksasa. Dari masa kecilnya Goliat dididik, dibentuk untuk berperang. Tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan, pada saat Goliat menghadapi Daud, ya, Goliat tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan ketepel, senjata Daud hanya bersama dengan Tuhan. Senjata Daud hidup benar di mata Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya. Secara nalar kita atau pikiran kita, senjatanya Daud itu sepele. Hanya batu. Tapi itu bisa mengalahkan Goliat, orang Filistin. Kekasih di dalam Tuhan, maka daripada itu, saya ingatkan kembali agar kita tetap menyadari kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Saya ingatkan kembali bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan dan orang yang hidup berpengharapan kepada Tuhan dengan kasih setianya. Maka semuanya itu akan diluputkan oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Kami percaya Engkau yang sudah mengurapi Tuhan hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu pada saat ini boleh mengkuatkan dan menjadi berkat dalam hidup anak-anak-Mu. Agar hidup anak-Mu tetap takut akan Engkau. Tetap berpengharapan sepenuhnya kepadamu. Karena hanya Engkau yang bisa menjadi andalan dalam hidup setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Bentengi setiap keluarga mereka masing-masing. Agar setiap mereka tinggal di dalam kebaikan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan memberkati.